Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah alladzi tunajji qailuha min azabin alim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in wa ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in wa ba'd. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita mulai duduk ibadah kita ini dengan memuji serta memuja Allah biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Karena Allah Subhanahu wa taala masih menganugerahkan kepada kita banyak sekali kenikmatannya, dan semua kenikmatan itu manakala kita kembalikan kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan kenikmatannya kepada kita. Pagi hari ini kita akan melanjutkan bab yang ke-6 ya. Temanya adalah majlis yang ke-6 tentang firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Imran ayat 30. Al-Imran ayat 30, nasihatnya adalah yauma tajidu kullu nafsim ma amilat min khairin mukhdara. Pada hari kiamat nanti semua jiwa akan mendapati ma'amilat min khairin, apa yang telah dia kerjakan dari kebaikan, muhdara, akan dihadirkan di hadapannya. Yang nomor satu, Bapak Ibu disuruh percaya dulu bahwa hidup di dunia ini cuma sebentar saja, cuma sedikit saja, dan tidak pernah lama. Bapak Ibu disuruh percaya dulu bahwa Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita semuanya ini hidup itu 2 kali dan matinya 2 kali. Yang saat ini sudah Bapak Ibu nikmati adalah sudah pernah mati 1 kali, sedang hidup sekali, jadi tinggal satu-satu aja. Tinggal mati 1 kali lagi dan hidup sekali lagi. Nah, itu rumus hidup itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah itu dulu pernah bertanya kepada orang-orang yang tidak percaya sama konsep kehidupan ini. Pertanyaannya adalah kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwat fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Kenapa kamu kafir kepada Allah Subhanahu wa taala padahal dulu kamu itu tidak ada? Kenapa kamu bisa ingkar kepada Allah padahal dulu kamu itu tidak pernah hidup? Awalnya kita itu mati, tidak bisa ngapa-ngapain dan tidak bisa mengerjakan apa-apa juga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghidupkan Bapak Ibu. Itu. Jadi matinya sudah 1 kali. Sekarang ini Bapak Ibu lagi tahap ayat yang kedua, sedang hidup. Namanya hidup di dunia. Tapi Bapak Ibu harus pastikan setelah ini ayatnya harus berlanjut. Setelah hidup ini Bapak Ibu akan mati lagi. Mati dari dunia pindah ke alam barzah. Mati dari kehidupan fana ini menuju ke kehidupan yang abadi. Mati berhenti dari hiruk pikuknya dunia ini menuju ke alam ketenangan dan ketentraman. Sehingga beliau sallallahu alaihi wasallam
Untuk urusan mati yang hari ini itu, beliau pernah bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, ketika ada jenazah, ada sahabatnya beliau meninggal dunia, beliau mengatakan jenazah itu atau mayat itu ada yang yastarih, ada yang starah minhu. Ada mayat yang istirahat, ada mayat yang diistirahatkan. Nah, itu dua kata yang berbeda itu. Lalu para sahabat bertanya, Nabi, siapa mayatnya yang beristirahat? Nah, itu klarifikasinya adalah amal mayyitul mu'min yastarihu minhu min ta'abid dunya wa adaha ila rahmatillah. Adapun mayatnya orang yang beriman, maka ia itu istirahat dari lelahnya dunia dan sakitnya dunia. Nah, saya tidak ngerti ini, apakah Bapak Ibu percaya sampai di titik itu atau tidak percaya? Jadi kalau orang mukmin itu mati, maknanya adalah istirahat dari lelahnya dunia dan sakitnya dunia. Biasanya kalau ada orang meninggal dunia, seorang mukmin biasanya mengalami dua kalimat ini. Lelah berobatnya enggak sembuh-sembuh, lelah mikirin penyakitnya enggak selesai-selesai, lelah mikirin urusannya yang sebegitu banyak, akhirnya dia harus berakhir dan mendapatkan ketentraman, begitu. Atau memang dia lelah karena sudah sakitnya terlalu parah, yang obatnya enggak ketemu-temu, duitnya habis, anak cucunya juga sudah lelah, akhirnya dia diakhirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan meninggal dunia. Nah, meninggal dunia kemana itu? Dia akan menuju ke kehadapan Allah Subhanahu wa taala, ila rahmatillah. Makanya kalau ada kata-kata yang sudah berpulang ke rahmatullah, nah itu hadisnya itu ini sebenarnya. Jadi orang ini balik ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kalau jenazah atau mayat yang diistirahatkan, kalau namanya diistirahatkan itu adalah dipaksa oleh Allah harus istirahat. Soalnya dikasih pelajaran ini enggak ingat-ingat itu, enggak mau-mau. Maka kata Nabi apa? Amal mayyitul kafir. Nah, adapun jenazahnya, mayatnya orang kafir, maka mayat ini diistirahatkan oleh Allah dari berbuat kerusakan, kehancuran, ketidakseimbangan di muka bumi ini. Jadi dia diistirahatkan. Jadi kalau ada kebinasaan, ada kehancuran, ada ketidaknyamanan, tidak menghancurkan negara-negara sekitarnya gitu, itu mestinya pekerjaannya orang kafir. Nah, mereka karena tidak mau istirahat dengan mati, maka dipaksa diistirahatkan. Nah, setelah itu Bapak Ibu, setelah kita mengalami mati itu, maka Bapak Ibu kemudian akan hidup kembali. Nah, hidup yang nomor 2 ini adalah namanya hidup abadi. Hidup yang tidak ada mukhitnya, tidak ada batasnya, hidup yang selama-lamanya, hidup yang tidak pernah ada ujungnya. Inilah yang akan kita bicarakan pada hari ini. Jadi surat Al-Imran ayat 30 ini memberikan informasi jelas kepada Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu itu nanti akan mendapatkan semua yang Bapak Ibu kerjakan dari kebaikan dihadirkan di hadapan Bapak Ibu. Semua kebaikannya, entah itu kecil maupun besar, entah itu gampang mengerjakannya atau sulit melakukannya, pokoknya semua kebaikan itu akan dihadirkan di hadapan Bapak Ibu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara. Yajidul mu'min, bolak-balik orang mukmin. Orang-orang yang beriman akan mendapati al-hasanat, kebaikan-kebaikan fi qararil jannah. Mereka akan mendapatkan kebaikan-kebaikan itu waktu mereka tinggal di surga-surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang mukmin jelas Bapak Ibu, mereka akan tinggal di surga. Jadi kalau dalam ayat yang lain, kalla innal abrara lafi 'illiyyin wa ma adraka ma 'illiyun.
kitabum marqum yashhaduhul muqarrabun. Sampai akhir ayat itu diskusi orang-orang yang hasanat, orang-orang yang baik. Mereka akan tinggal di Illiyun. Apa kata para sahabat, Ibnu Abbas dan yang lain-lain? Illiyun itu adalah langit yang ketujuh. Sementara Sijin, karena sebelum ayat ini adalah Sijin, orang-orang yang kafir itu adalah Sijin. Sijin itu adalah wadi Jahannam yang ada di yang ada di bumi yang paling bawah. Jadi kalau orang kafir itu ke bawah, orang mukmin itu ke atas. Jadi orang mukmin itu amal solehnya itu naiknya ke atas sampai ke Sidratul Muntaha. Sehingga kalau ada nasihat dari Rasulullah SAW, bapak ibu habis mengerjakan puasa Ramadan, itu puasanya masih berhenti di langit 1, sampai dia bayar zakat fitrah baru bisa naik ke lantai 7. Lantai 7 itu atau langit yang ke-7 itu adalah menjadi persinggahan terakhir amal soleh kebaikannya bapak ibu yang baik-baik. Sehingga bapak ibu dalam konsep Al-Quran tidak boleh meremehkan kebaikan sekecil apapun, karena kalau itu hasanat itu akan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya dihadirkan, diapresiasi besar, berlipat pahalanya, begitu. Misalnya bapak ibu nanti baca surat An-Nisa ayat yang ke-40. Ayat 40 surat An-Nisa itu bunyinya, innallaha la yadlimu misqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajron azima. Itu konsep tuh bapak ibu. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah menzalimi, tidak akan pernah menghilangkan, tidak akan pernah tidak mencatat dari amal soleh sekecil biji sawi pun. Nah, itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menghilangkan kebaikan, keburukan sekecil biji sawi pun. Nah, ini yang dibicarakan yang baik. Kalau kebaikan itu dikerjakan walau hanya seberat biji sawi, zarroh, maka Al-Quran ngasih informasi kepada bapak ibu akan melipat gandakannya. Wa in taku hasanatan yudha'ifha. Kalau yang sebiji sawi itu kebaikan, maka Allah akan melipat gandakan. Wah, itu bapak ibu. Bukan hanya itu, nanti di hadapan Allah hari kiamat dalam hal ini, Allah akan memberikan kepada orang yang mengerjakan seberat biji sawi itu dari kebaikannya itu pahala yang besar sekali. Jadi bahasanya apa? Milladunhu ajron azima. Di hadapan Allah bapak ibu akan dikasih pahala yang sangat besar. Pahala besarnya apa? Mestinya surga. Jadi amal solehnya sedikit, amal solehnya ringan, amal solehnya mungkin murah-murah, nggak pernah dianggap oleh kita. Tetapi kalau itu kesolehan, maka pahalanya besar. Begitu juga dengan kejelekan. Kejelekannya kecil, sederhana, cuman beberapa kalimat. Tetapi kalau itu jelek, dosanya juga besar. Contohnya kalimat yang pendek, jelek tapi berakibat besar adalah mungkin Saroni kali ya. Jadi Saroni itu kan ngomongnya semua orang yang menolak ini kan tolol sedunia, misalnya kata-kata itu misalnya. Kalimatnya pendek itu, tapi karena ngomongnya tegas gitu ya, pakai dasi lagi kan, akhirnya direspon oleh semua orang. Wah, kesel orang. Ya seneng nggak seneng rumah miliaran habis kan gitu tuh Bu. Ya karir politiknya mungkin agak dipensiunkan kan gitu akhirnya itu. Kalimatnya kecil itu Bu. Nah, karena hari ini kita sedang disuruh diskusi amal-amal kecil yang akan dihadirkan oleh Allah, berlipat pahalanya di hadapan Allah. Bapak Ibu jangan pernah meremehkan amal-amal kebaikan walaupun kecil.
Gitu. Dulu sahabat-sahabat Rasulullah itu ada yang punya keyakinan, punya prinsip hidupnya itu kalau mengerjakan amal yang kecil tidak dikasih pahala. Tapi di balik itu sahabat-sahabat Rasulullah juga ada yang punya keyakinan kalau mereka mengerjakan dosa-dosa yang mudah dan sering dilakukan, itu mereka tidak pernah menyesali perbuatan dosa itu. Dia tidak pernah menganggap ini adalah sebuah kesalahan yang fatal. Seperti apa itu dosa yang dzunub al-yasir, dosa-dosa yang mudah dia kerjakan? Berbohong, ghibah, namimah, merendahkan orang, mencaci orang. Itu dia nggak pernah menyesali itu. Seakan-akan ini merendahkan, ghibah, namimah, bohong itu kayak nggak ada tulisan dosanya gitu. Ini kan serba kontradiktif ini. Akhirnya turun surat An-Nisa ayat 40 sebagai jawaban bahwa keyakinannya mereka itu tidak tepat, tidak benar. Menurut Imam Suyuti, pemahaman yang seperti tadi itu ternyata disebutkan itu ketika turun surat Al-Insan ayat yang ke-8 sampai 12 itu Bapak Ibu. Wa yut'imuna ta'ama ala khubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Jadi kalau ada orang ngasih makan orang satu suap, ngasih minum satu teguk gitu ya, orang miskin, yatim piatu, orang yang di penjara, itu mereka nggak dikasih pahala gitu. Akhirnya ngasih makan, ngasih minum seteguk itu Bapak Ibu, itu bisa menyelamatkan dia dari api neraka lah gitu. Mana buktinya? Ada pelacur yang ngasih minum anjing akhirnya masuk surga. Gitu? Ada orang yang menuangkan air ya ketemu surga juga. Pokoknya Bapak Ibu disuruh mengerjakan hasanat walaupun sebesar biji sawi. Nah itu, sebesar biji sawi itu diterjemahkan, dipahami, dicari datanya. Ini kalau kata-katanya Nabi Muhammad ya, biji sawi itu adalah ketika beliau menyampaikan ke istrinya Aisyah, kamu selamatkanlah diri kamu dari api neraka walau hanya bersedekah separuh biji kurma. Separuh biji kurma itu kan tidak 100.000 tuh. Separuh biji kurma itu kan tidak 1 juta toh. Separuh biji kurma itu kan tidak 50.000. Sepengetahuan saya namanya separuh kan Bapak Ibu. Kalau satu kurma harganya 4.000, ya separuhnya 2.000. Nah, separuh biji kurma itu kan nggak bikin kita miskin, nggak bikin kita susah itu. Tapi bisa menyelamatkan dari api neraka. Kenapa begitu ya? Ini syarahnya nih Bapak Ibu. Karena separuh biji kurma itu bisa menguatkan orang-orang yang lapar. Karena separuh biji kurma itu bisa ngasih energi, kekuatan untuk orang bisa beribadah dan melanjutkan kehidupannya. Jadi yang diapresiasi bukan separuhnya, tetapi kepekaan keimanannya bisa bantu orang yang sedang lapar gitu. Maka Bapak Ibu, kalau di rumahnya ada hal-hal yang besar-besar gitu ya, terus kita sudah tidak bisa memanfaatkannya atau sudah tidak indah lagi cara menikmatinya, kalau saran saya sih dikeluarin aja Pak Ibu. Misalnya gitu ya, di rumah kita itu kan kalau orang kaya biasanya kan masuk pintu utama itu ya, nengok sebelah kanan ada guci dari Romawi, biasanya orang kaya tuh gitu. Sebelah kirinya ada guci dari Italia yang gambarnya kembang kan gitu-gitu ya, standarnya orang kaya itu begitu. Nah, di sampingnya guci itu biasanya ada patung singa nyengir yang dari Singapura duduk di situ. Itu standarnya juga itu. Kenapa kok begitu? Ya ini menurut saya aja. Ya ini standarnya orang kaya tuh begini gitu. Jadi kalau mata kita ngelihatin guci itu sudah bruut Bapak Ibu, nggak kelihatan bersih, nggak kelihatan kinclong, nggak kelihatan menarik gitu. Ini guci ini kan agak lumayan ini ya. Kalau saran saya ini guci dikeluarkan, dijadikan duit, itu lebih bermanfaat menurut saya.
Sama dengan Bapak Ibu kalau punya macam-macam lah itu barang di rumah kita itu, yang nilainya mungkin kalau diuangkan tuh miliaran begitu. Kalau saran saya sih mendingan diuangkan ya. Lalu kita berpikir misqala dzarrah. Soalnya andai kata ada orang datang juga mungkin sudah nggak memuji itu. Wah, kuncinya bagus, udah nggak dipuji itu. Karena ngelapin juga udah nggak sempet, isinya debu tok, kira-kira begitu. Maka barang-barang yang seperti ini misqala dzarrah itu saran saya sih disingkirkan. Karena kalau nanti diuangkan lalu dikontribusikan ke tempat yang hasanat, Bapak Ibu akan ngeliatin guci itu bermanfaat untuk hidupnya Bapak Ibu. Barang-barang yang kita nggak pernah nyebut dan nggak mungkin tidak akan pernah menyenangkan lagi, justru akan berkontribusi baik untuk hidupnya Bapak Ibu. Mestinya untuk kehidupan nanti, bukan hari ini, kehidupan yang terakhir gitu. Kenapa? Ya karena yang akan dihadirkan oleh Allah adalah yang baik-baik untuk Bapak Ibu. Jangan sampai nanti sudah meninggal baru percaya. Ini kan sudah kita ceramain hari ini, disuruh percaya nih Bapak Ibu. Jangan sampai sudah sampai kuburan baru, oh bener tuh kata Mariono gitu, guci ternyata bisa manfaat gitu. Jangan. Kalau sudah sampai kuburan udah nggak laku percayanya itu. Oh tolong dijualin, udah nggak denger. Nyuruh istrinya udah nggak denger, anaknya udah nggak denger. Tolong gucinya dijual katanya, disedekahkan buat saya gitu, udah nggak denger. Kalau mau selamat ya sekarang Bapak kerjakan, betul ada manfaatnya. Karena itu adalah kebaikan. Begitu. Lah, ada lagi ya Bapak Ibu, lebih kecil dari itu, lebih kecil dari separuh biji korma. Nabi Muhammad itu bilang sama Ibu Aisyah, kalau tidak ada separuh biji korma, maka selamatkanlah dirimu itu dengan cara ngomong yang baik. Kalimah thayyibah itu. Kalimah thayyibah itu ungkapan-ungkapan, ucapan-ucapan yang positif. Misalnya apa? Ya kalau ada orang mau minta tidak ada, itu nggak usah mencaci, menghardik, emosi, marah. Udah ngasih kagak, kalimatnya jelek semua itu. Ini bapak nih ya, dari bulan lalu minta mulu. Ya yang minta juga ngomong, ibu juga sama, bapak juga sama. Dari bulan lalu nggak pernah ngasih, kan ribut jadinya itu. Nah yang kayak gitu-gitu itu kan perlu ilmu tuh Pak Ibu. Kalau sudah nggak ngasih, udah diem aja. Maaf Pak, itu bagus tuh. Maaf Bu, itu bagus itu. Nggak usah pakai marah-marah. Apalagi ngebohong lagi. Tutup pintunya, tutup itu. Bilang mama nggak ada. Itu kan kalimatnya jelek banget itu. Udah tahu Allah itu ada kok. Bahwa ibu ada di rumah, masa harus bohong sih? Apa susahnya ngomong baik? Kan undang-undangnya Nabi Muhammad itu kalau nggak bisa ngomong baik, ya diem aja. Bukan ngomong jelek. Jadi mohon maaf dengan tidak ngasih, itu positif Bapak Ibu. Karena ngomong baik ini, Masya Allah, namanya ngomong baik itu Bapak Ibu ya, itu susah. Karena dia susah, maka Nabi mengatakan sama Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu percaya kepada Allah dan hari akhir itu, Bapak Ibu harusnya ngomong baik. Kalau nggak bisa ngomong baik, ya diem, kan gitu. Kalau ada orang yang nyebelin banget kira-kira gitu ya, coba diem aja lah. Nggak usah dibalas dengan kalimat-kalimat yang tidak baik. Ngomong baik itu apa Bapak Ibu? Ngomong baik itu jujur. Lah jujur itu kan nggak gampang Bapak Ibu. Setahu saya jujur itu butuh disekolahin puluhan SKS itu Bapak Ibu. Untuk bisa menjadi penjujur itu nggak bisa itu sekali dua kali, butuh puluhan tahun itu. Jujur itu. Benar ya? Menurut Nabi Muhammad begitu kan? Kata Nabi Muhammad dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim itu, "Alaikum bisidqa fa inna sidqa yahdi ilal birri fa innal birra yahdi ilal jannah." Ya tahu, wa la yazalu ar-rajulu yusaddiqu wa yataharu ala sidqihi hatta yaqul innaha siddiqan. Kamu wajib jujur. Karena jujur itu ngomong baik itu, ngomong bener, ngomong apa adanya itu mengantarkan Bapak Ibu kepada kebaikan. Kebaikan itu mengantarkan Bapak Ibu kepada surga.
seorang laki-laki yang selalu berkata jujur, wa yataharra ala sidqi, dan dia menjaga kejujurannya sampai nanti dia ditulis di hadapan Allah sebagai orang yang jujur. Berarti kan butuh puluhan tahun itu. Ini saya lagi ketawa saja. 3 hari yang lalu tuh ada orang kelewat baik. Ada tetangga minjem mobil. Minjem yang pertama tepat waktu balikinya. Minjem bulan yang kedua mulai molor 1 jam. Dipinjemin yang ketiga kagak balik mobilnya. Lalu dia minta doa ke saya. Hari Kamis itu saya kasih doa itu. Ibu baca doa ini aja. Alhamdulillah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wahluf li khairam minha. Karena yang hilang kan mobilnya itu. Ini sudah 4 bulan mobil nggak balik-balik itu. Ustadz, kok itu ada alhamdulillahnya? Lah emang Nabi nyuruhnya begitu. Itu mobil bisa nggak balik itu karena Allah itu, ibu pasti itu. Tapi ibu harus percaya juga kalau Allah menghendaki mobil itu balik, akan balik juga itu. Allah juga yang mengembalikan gitu. Akhirnya beliau zikir dari hari Kamis terus baca, hari Jumat terus baca. Tadi malam dia habis syukuran nasi kuning, mobilnya pulang. Coba, alhamdulillah. Saya bilang begini, karena lewat istri saya, Bu Haji ini syukuran, kata. Lah syukuran apa? Mobilnya sudah balik, alhamdulillah. Loh, kok nggak bawa ingkung ke saya, malah dia di rumahnya, gimana? Kata saya kan gitu. Harusnya kan karena mobilnya balik, terima kasih sama yang ngasih doa ya. Mungkin belum kali. Mungkin karena belum ketemu saya kan ya. Ya kalau mobil itu harganya 70 juta, 100 juta. Mobil Agya itu berapa sih barunya itu? Berapa? Ratusan ya? Ya udah, anggap aja 100 itu. Kan lumayan itu. Nah, cuman kita baca doa doang. Ya, balik. Coba lapor polisi. Habis berapa? Nah, lumayan itu. Setidaknya mungkin 50 juta itu. Bisa jadi 75 juta baru balik itu. Nah, kalau sama guru ngaji ya jangan seikhlasnya begitu dong. Kan intinya balik. Bahwa kita ngapalin hadis sahih itu juga lama kan Bapak Ibu. Pakai wirid macam-macam ngapalinnya kan. Terus kita kasih tahu dengan keyakinan kan. Ya minimal ada WA-nya lah. Terima kasih Ustadz, mobilnya balik, kan gak harusnya begitulah. Ya macam-macam lah orang Bapak Ibu. Jadi jujur itu Bapak Ibu. Kadang-kadang. Nah ini kalau saya punya banyak fakta ini kayak gini-gini. Tetangga minjem duit awalnya 100.000, janji 1 pekan, bener 1 pekan balik. 2 bulan kemudian datang lagi, naik minjemnya 300, janjinya bulan depan tanggal sekian, tepat waktu. Bulan berikutnya naik lagi minjemnya 500, masih tepat waktu. Pas 1 juta Bapak Ibu, alhamdulillah. Sampai sekarang kagak balik-balik. Iya. Enggak, itu di kampung saya, dan saya punya data itu di rumah saya. Mungkin ada 6 apa berapa orang lah itu. Mungkin juga berlaku di sini seperti itu. Jadi jujurnya itu waktu 100. Jujurnya waktu 200 sampai 1 juta mulai mikir itu dia itu. Lumayan lah kita bisa ngebohongin orang 1 juta. Dia pikir lumayan Bapak Ibu. Terus kalau ketemu itu nggak ngerasa dosa gitu, cengar cengir gitu. Nanti kalau ketemu sama istri kita, salam sama Ustadz, insya Allah besok saya akan balikin uangnya. Ih, siapa yang nagih? Ya sudah serba salah kan orang itu Pak Ibu. Jadi jujur itu susah. Jujur itu apa? Susah. Karena susah, Bapak Ibu tolong yakin ya, nanti di surga itu ada orang yang masuk surga lewat pintu jujur itu. Karena jujur itu wajib diperjuangkan. Jadi ada pintu jujur ke surga, pintu sholat ke surga, pintu zakat ke surga, pintu puasa ke surga, jihad ke surga, silaturahmi ke surga. Semuanya punya core kompetensi itu. Jujur itu juga kompetensi. Kalau Bapak punya kompetensi jujur, masuk surganya lewat kejujurannya.
Coba bapak jujurlah sama istrinya, jujur aja. Punya duit berapa, kasih tahu aja sama istrinya. Jangan malah diumpetin. Apalagi istri nggak tahu, namanya nggak jujur. Mama, saya punya duit 100 juta. Mama mau ngapain? Begitu caranya. Itu jujur namanya kan? Bapak-bapak pernah begitu sama istrinya? Punya duit 100 juta dikasih tahu ke istri gitu? Pernah? Ibu, pernah ditawarin suaminya punya duit 1 miliar terus ibu ngapain? Hah? Susah ya? Tapi itu harus dilatih. Ya kalau istri kita itu baik, sholihat gitu ya, dia pasti akan berpikir hal-hal yang positif. Oh ya punya segini, kita begini, nah istrinya baik. Tapi kalau istrinya nggak baik ya memang tadi jadi bermasalah itu. Jangankan punya 100 juta, punya 10 juta aja udah ada keder keputusannya salah mulu. Punya 10 juta ngajak ini, ngajak itu, ngajak ini, ngajak itu gitu ya. Apalagi 100 juta, kayak tambah lagi gak karuan gitu. Nah, kadang-kadang kita butuh nguji kejujuran itu Bapak Ibu. Makanya betul ya kata Rasulullah SAW itu, jujur itu Bapak Ibu bisa menyelamatkan dari api neraka kalau kalimat yang baik ini dikerjakan puluhan tahun. Jangan seperti orang-orang yang di YouTube itulah. Dulu ngemis sama rakyatnya suruh jadi anggota DPR. Giliran jadi anggota DPR, kita rampok uang negara. Ini kan yang nyebelin orang begini kan. Dia waktu pertama bisa jujur banget, setelah jadi kok bisa kayak begitu. Namanya juga orang Bapak Ibu. Maka jangan gampang dah. Pokoknya nanti saya kalau jadi saya akan datang ke masjid ini terus. Wah ilah janjinya itu begitu. Sekarang kagak ada orangnya. Coba dah. Mana orangnya yang dulu janji-janji itu? Susah dicari. Dia ke masjid depan rumahnya Ustaz. Ya kalau dulu ngomongnya depan rumahnya aja, jangan ke sini-sini dong. Maka jujur, ngomong baik itu miskola zarrah. Kecil Bapak Ibu, tapi dampaknya besar. Nah Bapak Ibu, karena zarrah-zarrah ini disebutkan oleh Al-Quran dan berpahalanya besar, maka jangan meremehkan separuh biji korma lah gitu. Jangan pernah meremehkan kata-kata jujur. Ini kalau dalam bahasa Arab tuh jujur itu terjemahnya gampang banget Bapak. Jujur itu kalau Bapak Ibu ditanya, hari ini hari apa? Jawabannya apa? Sabtu. Itu jujur. Kalau Bapak jawabnya ini hari Kamis, bohong. Ini hari apa Pak? Kamis, bohong itu. Mana buktinya Kamis? Kalau nggak percaya tanya aja. Oh ini kata hari Kamis. Semuanya sepakat hari Kamis. Itu bohong semua itu. Kan gampang banget berarti jujur kan? Nah jujur itu adalah kalimat baik yang ia kerjakan dan butuh puluhan tahun untuk menjadi orang yang penjujur itu tadi. Bapak Ibu, ada lagi miskola darroh yang kecil banget ya. Kecil ini Bapak Ibu. Nabi Muhammad itu bilang sama Bapak Ibu gini, Bapak Ibu tidak boleh meremehkan kikil kaki kambing yang dikasih tetangganya Bapak Ibu. Itu miskola darroh. Barangnya sepele, kecil, mungkin ngenyangin juga kagak gitu ya. Enak juga kagak kan gitu. Tapi sebenarnya yang diapresiasi adalah bahwa kalau tetangga itu ngasih, itu adalah bagian dari keimanannya dia bahwa dia punya tetangga. Dan kalau Bapak Ibu ngomongin tetangga itu, waduh, malaikat Jibril itu sampai datang muliahin Nabi Muhammad itu 3 bulan itu berturut-turut kulla yaum, setiap hari. Nabi Muhammad diceramahin oleh Jibril langsung dari langit itu, cuman jelasin satu kalimat aja, ausini bil jari hatta sayuwarisuhu. Itu Jibril datang 3 bulan tiap hari itu, cuman ngajarin saya satu kalimat, saya wajib berbuat baik sama tetangga saya. Coba berbuat baik sama tetangga gampang apa susah? Halo, susah apa gampang?
Susah-susah gampang Ustaz tuh. Susahnya 2 kali, gampangnya 1 kali kan? Berarti emang susah. Berbuat baik sama tetangga itu loh, susah. Dan Nabi Muhammad tuh tidak nyebutin tuh yang namanya tetangga tuh kudu Pak Haji, kudu pakai peci, kudu pakai sarung, kudu mukmin, nggak ada. Namanya juga tetangga. Tetangga itu orang yang rumahnya paling dekat dengan bapak ibu. Tuh kalau Bu Aisyah dulu itu punya makanan, punya buah-buahan gitu, kan Nabi nyuruh ngasih itu. Siapa yang harus dikasih ya Rasulullah? Apakah ibuku, bapakku dan lain-lain? Jawabannya bukan. Yang paling dekat dengan pintu masuk ke rumahmu itulah tetanggamu. Kalau hidupnya kita itu kayak begitu Bapak Ibu, insya Allah itu surga pakai banget Bapak Ibu. Yang penting tetangga depan rumahnya itu senang aja sama kita, itu udah keren itu menurut saya. Ya Allah, yang banyak nih, yang banyak ya, depan-depanan rumah nggak tegur sapa, coba. Depan-depan rumah berantem urusan parkiran depan rumah. Duluan lagi, duluan dia, duluan kita, waduh berantem itu, mulai dari kenal pertama sampai nanti mati salah satu, ribut terus itu. Oh berarti orang ini belum pernah kuliah sama Rasulullah SAW, sama tetangga yang baik-baik Bapak Ibu. Kenapa kok begitu? Ya karena tetangga itu banyak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dalam Al-Qur'an surat An-Nisa misalnya al-jaridil qurba wal jaridil junubi was-sahibi bil jambi. Jadi ada tetangga dekat, ada tetangga jauh, kan disebut dalam Al-Qur'an. Maka Bapak Ibu jangan sampai ngasih kuahnya sampai kampung 2 gitu kalau masak, kasih aja tetangganya dulu. Jadi jangan sampai kuah jengkol sampai ke kampung 2 tempat saya, coba sampai ke tetangganya enggak, itu aja dulu. Walaupun cuma kuahnya dong, itu hadis Nabi dari dulu cuma kuahnya tok kan yang disuruh itu. Kalau masak kasih kuahnya yang banyak. Kuahnya suruh sampai ke tetangga. Udah sampai apa belum kuahnya aja? Kan gitu tuh itu. Belum Ustaz, baru baunya doang. Ya, baunya mah banyak tuh. Lewat itu depan gotnya ya, bau. Tapi nggak pernah sampai itu kuahnya. Kuahnya aja itu kan miskola dzarrah, Bapak. Nggak usah dagingnya. Nggak usah jengkolnya, nggak usah ayamnya, kuahnya aja itu loh sampai ke tetangga, itu udah keren. Miskola dzarrah. Bapak Ibu, kalau kikil kaki kambing itu kan dagingnya nggak ada setahu saya. Tapi kalau dikasih sama tetangga kita, Bapak Ibu disuruh berterima kasih. Karena terima kasihnya Bapak Ibu itu adalah kebaikan yang nilainya besar nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa begitu? Karena kalau ada tetangga ngasih, akhirnya akan hadir cinta di antara mereka. Mahabbah, hadir kasih sayang, hadir perhatian karena punya tetangga tadi itu. Maka kita suruh mengembalikan dengan kebaikan yang sama. Dia ngasih, kita sampaikan terima kasih. Kan ayat Al-Qur'annya begitu. Wa idza hayyatum bi tahiyyatin fahayyukum bi ahsana minha aw rudduha. Kalau Anda Bapak Ibu dikasih kehormatan, pemberian oleh orang lain, maka kembalikanlah kebaikan itu minimal lebih baik. Kalau bisa lebih baik, kalau tidak bisa lebih baik minimal sama. Jangan sampai dia ngasih kebaikan kita balas dengan kebohongan. Jangan sampai santun, ramah, dermawan dibalas dengan kepelitan, dengan kecongkakan, kesombongan, ketakaburan. Kan gak cocok sama Al-Quran gitu Bapak Ibu. Nah kalau ada tetangga ngasih kuahnya, Bapak Ibu balikin, ada kuah plus isinya, baru tuh keren. Akhirnya nanti tetangganya juga balikin lagi tuh, kuah plus isi plus tempatnya. Bapak bingung pasti balikinnya tuh. Saya balikin apa itu Ustaz? Ya kuah, isi plus tempat plus doa gitu ya. Kalau enggak di bawahnya ada uangnya gitu. Ini ada infak dari kita. Wah, kan balik menarik itu Bapak Ibu. Ini miskola dzarrah. Dan itu Bapak Ibu nanti akan jumpai di hadapan Allah. Kenapa? Karena itu adalah kebaikan. Ada lagi yang lebih kecil dari itu Bapak Ibu. Lebih kecil dari itu. Dari kikil kaki kambing. Nabi nyebutnya lebih spesifik. Wala ruddus sa'il
Walau kana min hiskil ghanami al mutaharrik. Bapak Ibu tidak boleh ya menghardik, mengusir, menolak orang-orang yang meminta-minta itu. Bapak Ibu disuruh ngasih. Walaupun yang Bapak kasih itu adalah kikil kaki kambing yang sudah dibakar. Kikil kaki kambing dibakar. Coba. Bapak Ibu pernah ini enggak? Pernah makan kikil kaki kambing enggak? Kalau kikil sapi kan sering. Enak kan? Yang di Padang itu kan, tunjang-tunjang. Enak kan itu? Tapi kalau kambing itu dagingnya raono. Tulang tok itu. Kalau nggak percaya Bapak nanti beli, nanti malam lah beli. 3 saudara kan katanya paling laku itu. Sop kaki kambing 3 saudara kan di mana-mana banyak itu. Bapak ngambil kaki kambingnya itu, misalnya 5 itu dipotong-potong 1 mangkok gede. Isinya tulang tok, letak. Kayak ini dagingnya. Cuma menang capek doang kita ngunyah itu. Serius. Tapi kalau kita mikir-mikir gitu ya, oh iya ya. Ini ternyata kalau dikasih ke orang yang belum pernah makan, ya dia akan seneng. Kalau belum pernah tahu ada kikil yang seenak ini, dia juga akan bahagia, kan gitu. Kita mungkin udah biasa. Jadi kikil yang sudah dibakar, otomatis dagingnya itu tambah nggak ada. Makanya disuruh dikasih ke orang yang meminta-minta, kasih aja. Kalau sama tetangga nggak usah dibakar, artinya lebih dong karena tetangganya kok. Nah, Bapak Ibu, ini hal-hal kecil yang tolong dipastikan ya, semua hal-hal positif, hasanat saya nyebutnya itu ya, nanti akan Bapak Ibu lihat di hadapan Allah dengan berlipat-lipat pahala dan akan besar sekali apresiasinya dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalimatnya di sini Bapak Ibu ya, Bapak Ibu akan mendapati hasanat di surga. Wal kusur al aliyah. Amal solehnya Bapak itu nanti akan tinggal di atas gedung-gedung yang sangat tinggi. Jadi kalau kebaikannya itu cuma 2.000 tadi itu, dia akan tumbuh jadi 20.000, 2 juta, 40 juta, terus berkembang sampai seperti gedung. Kalau itu kebaikan. Jadi bukan dihilangkan kebaikan itu Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu tengok betapa hebatnya orang-orang yang menanamkan kebaikan puluhan tahun, akhirnya dia mengambilnya pada saat yang sudah nggak pernah dia pikirkan. Contoh yang paling gampang kali ya, kalau Bapak Ibu tahun lalu mati-matian dukung Pak Prabowo dan nggak jadi kan gitu, tapi tetap mendukung kan, tetap ditulis itu ya. Pak Prabowo itu kan jadinya baru kemarin toh. Yang dulu dukung mati-matian kan kemarin sekarang jadi orang semua juga kan. Bener nggak? Itu fakta itu. Contohnya Babe Haikal, wah dulu gini-gini, sekarang dia jadi orang. Sudah nggak pernah ceramah dia kan, udah jadi orang. Itu amal solehnya dia waktu itu, kerja keras. Anggap aja kerja politik yang meras keringat dan lain sebagainya. Ya sekarang alhamdulillah dapat hasilnya. Jadi amal soleh tidak mungkin hilang. Tidak mungkin hilang. Yang ada adalah berkembang. Begitu Pak Ibu. Karena dia berkembang, maka jangan pernah meremehkan sekecil apapun kebaikan amal soleh yang kita kerjakan. Jangan pernah diremehkan. Karena Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Kamu jangan sekali-kali meremehkan kebaikan-kebaikan itu sedikit pun, karena kebaikannya sedikit itu bisa berdampak yang luar biasa, besar. Itu Pak Ibu. Jadi adanya kusur al-aliyah, wal khur wad darajah. Bapak Ibu nanti kalau amal solehnya itu banyak, Bapak Ibu akan ketemu sama bidadari-bidadari. Wad darajat, dan ada derajat-derajat kemuliaan. Ini kalau bidadari kan bapak-bapak. Kalau ibu-ibu yang masuk surga banyak amal solehnya ketemu sama bidadara-bidadara, kan begitu toh? Jangan sampai monopoli surganya untuk laki-laki saja, enggak. Kan untuk ibu-ibu juga sudah disebut oleh Nabi. Ketemunya bidadara-bidadara kalau masuk surga ibu-ibu. Maka ada hadis Nabi itu, kalau ada nanti bapak masuk surga, bapak lagi duduk di sarair gitu ya,
hadaitha wa a'naba gitu ya. Sarair itu di tempat-tempat dipan yang tinggi-tinggi, empuk-empuk itu. Tiba-tiba datang itu 100 bidadari nyamperin. Terus ditanya sama bapak-bapak, "Kamu ini siapa?" "Oh, kami bidadari." Ada 100 bidadari min ikhtilafil buldan. 100 ini berbeda-beda negaranya. Coba kebayang ya. Berbeda-beda negara. Datang nyamperin bapak-bapak. Lalu dia bersenang-senang dengan 100 itu. Setelah selesai dia duduk lagi, datang lagi 100 yang lain. Terus begitu di surga itu. 100 dengan berbeda-beda negara. Ini namanya surga, Bapak Ibu. Nah, kalau ibu-ibu juga sama itu. Ibu-ibu lagi duduk-duduk gitu ya. Datang itu bidadara 100 juga. Wajahnya juga berbeda-beda dari 100 negara yang berbeda. Itulah surga. Maka Bapak Ibu kalau sekarang istrinya, maaf ya, hanya satu dan orang Bekasi gitu kan udah ketahuan lah ya Ibu ya. Standar cantik sama ndaknya kan udah ketahuan, namanya orang kita kan gitu ya. Ini kalau 100 negara kayak kita pergi umroh haji itu. Oh, wajahnya orang beda-beda ya. Ada orang dari Mesir, dari Turki, Tajikistan, wah macam-macam itu kan ya. Itu namanya surga. Jadi ada khur, ada darajat al-aliyah. Bapak Ibu, surga itu selalu disebut dengan kusur al-aliyah, gedung pencakar langit. Maka Bapak Ibu sebelum masuk surga beneran itu Bapak Ibu, perlu ada briefing, latihan bagaimana caranya masuk surga. Setidaknya sebelum kita meninggal dunia, Bapak Ibu harusnya masuk ke hotel yang tertinggi, terbesar, terbaik menurut Bapak Ibu sebelum meninggal dunia. Jadi kalau dulu ada Menara Pisa, kalau dulu ada Amerika punya tower tertinggi, sekarang sudah mulai bergeser ke Dubai, bentar lagi geser ke Jeddah, bentar lagi geser, kan begitu modelnya sekarang. Gedung pencakar langit, wah, lantai 400, mantap itu. Bapak-bapak harus bayangin itu rasanya kayak apa. Maka kalau bawa umroh istri, anak itu, ya biar kayak di surga lah. Naik liftnya yang lantainya 200, tapi 1,5 menit sudah sampai, cereng gitu. Ada itu gitu Bapak Ibu. Ini jangan liftnya nutup tuh, cekrek, eprek. Lah itu mah bikin kita lalah Bapak Ibu. Udah masuknya ngantri, liftnya lama, berjubel, wah macam-macam. Berantem ya itu kita di situ ya. Kalau bawa istri yang liftnya itu kira-kira cereng gitu loh. Kudu begitu ya sama suami. Ya kan? Iyalah. Itu untuk latihan gedung-gedung tinggi. Ya, jangan seperti orang pergi ke Mekah, mencet lift aja nggak bisa, diajarin ya nggak tahu. Giliran sekalinya dicoba, kagak nemu-nemu itu ruangan, karena lantainya sama. Kita pencet ini loh, kok ternyata bukan. Lihatin angkanya lah Bapak Ibu. Maka butuh latihan dulu Bapak Ibu, latihan. Oh, surga itu seperti ini. Ya insya Allah akan ada banyak kebaikannya. Lalu ada lagi yang lebih tinggi dari itu, derajat hur wa nadru ila rabbil aradin was samawat. Bapak Ibu nanti akan, orang mukmin yang banyak kebaikannya itu akan melihat Allah, pemilik, penguasa bumi dan langit. Yajidu at-ta'i'u al-bashari wa yajidu al-fajiru an-nar. Bapak Ibu akan mendapati pemandangan yang membahagiakan dan mengenakkan. Sementara orang-orang yang banyak dosanya akan mendapatkan neraka yang besar sekali. Orang mukmin akan mendapatkan keamanan dengan kebahagiaan dan keridhaan dari Allah. Sementara orang yang banyak dosa itu akan mendapatkan kehinaan, lengkap dengan penyesalan dan penderitaannya. Udah itu tinggal dibagi dua lah Bapak Ibu. Kita ngomongin yang baik-baik aja. Semoga Bapak Ibu habis ngaji ini mau baik-baik. Gitu Bapak Ibu. Kenapa harus baik-baik? Karena semua kebaikan Bapak Ibu itu akan dihadirkan nanti di hadapan Allah. Udah begitu ngajinya hari ini. Jangan
meremehkan ibadah-ibadah yang ringan-ringan, karena yang ringan kalau baik itu apresiasinya besar. Begitu. Sambil diyakinkan kalau nanti ketemu sama surganya Allah, Bapak Ibu akan mendapatkan janji kenikmatan yang tadi kita baca. Ada kusur al-aliyah, ada khur, darajat, ridwan. Itu janjinya Allah kepada Bapak Ibu yang mau mengerjakan kebaikan-kebaikan. Terima kasih banyak. Itu aja Bapak Ibu ya. Sudah suruk kah? Karena suruknya agak maju, jam 4 5 menit kita udah bunyi kan ya. Azannya jam 4 lebih 10 kan sekarang ya. Itu setengah 6 lebih 10 menit. Mana? Udah suruk? Sekarang jam berapa sih? Berapa? Oh 5 menit. Ya udah. Saya temenin 5 menit ke depan ya Bapak Ibu ya. Nih ya saya bacain 5 menit ke depan nih. Wa yajidu al-fajru an-nauh wal awil. Orang-orang yang berbuat dosa itu akan mendapatkan apa? Teriakan, kecelakaan, kesedihan yang berkepanjangan. Wal adabus syadid, siksa yang berat, as-sakil yang menyusahkan. Orang-orang mukmin nanti mendapatkannya al-khilas, wat tabjil, wal ihtisas. Sementara orang-orang yang amal solehnya banyak akan mendapatkan ketenangan, kemuliaan dan spesial dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang-orang yang fajir, al-adab wa syiddatul qasas. Orang mukmin yang pada hari kiamat nanti akan mendapatkan marhum wal fajir bil laknah, mendapatkan kasih sayang. Sementara orang yang fajir mendapatkan laknat yang terkutuk. Orang mukmin nanti akan mendapatkan hisab masturan, tertutup, wal fajir inda su'ali masyhura. Sementara orang-orang yang fajir akan mendapatkan pertanyaan itu di tempat orang banyak. Artinya dilihat ya, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sampai bawah itu kalimatnya dibanding-banding aja, Pak. Lawan kata lah. Jadi kalau orang yang mukmin hasanat ada surga, berarti sini neraka. Kalau yang hasanat nikmat, yang fajir berarti tidak nikmat. Kalau di sini dihormati, yang sini dihinakan. Yang sini dimuliakan, yang sini itu aja. Sehingga hidupnya kita jadi gampang. Kalau pengennya milih ke surga, ya jangan mengerjakan dosa-dosa, kan gitu saja itu. Kalau pengennya itu melihat kebaikannya, ya sekecil apapun kita kerjakan aja. Kalau orang lain gak mengerjakan, ya gak ada pedulinya sama orang lain. Karena ayatnya jelas. Nafsin Bapak Ibu, yaumati tajidu kullu nafsim ma'amilat min khairin muhdara. Masing-masing kita. Dan tolong disimak betul, ini adalah jiwa yang akan menerima ketentraman, kebahagiaan, kesenangan. Itu jiwanya kita, roh, bukan fisik. Maka tenangkanlah, senangkanlah jiwanya kita. Dan itu sesuai dengan keindonesiaan. Indonesia itu kan lagunya bilang apa? Bangunlah jiwanya, bangunlah. Bener ya? Itu lagu kan? Tahu artinya ya? Pertama kali Indonesia komitmen, warga Indonesia itu mau dibangun jiwanya dulu. Apa itu jiwanya? Hatinya dulu. Apa itu hatinya? Pikirannya dulu, orientasi akhiratnya dulu. Itu lagunya aja udah begitu. Nah yang bangun jiwa itu ya tadi, ya guru ngaji, ya pondok pesantren, kan gitu tuh itu. Bikin orang jadi baik, kan gitu tuh itu. Ya kita bangun jiwa, yang lainnya ngerusak jiwa, kan gitu. Makanya gak pernah ketemu. Yang bangun sedikit, yang kerusak tambah banyak. Akhirnya jiwanya kerdil semua. Akhirnya jiwanya gak ada yang bagus. Susah nyari orang jujur, kira-kira begitu. Kenapa kok susah? Ya kita tiap hari bubuan ceramain ayat, ceramain azam. Orang pada takut waktu di masjid aja. Nanti keluar dari masjid, ya hancur jiwanya itu. Mariono ngomong apa kemarin? Ya kemarin ya katanya. Begitu. Maling lagi, kan gitu tuh itu. Lupa sama masjid kan gitu. Karena nggak pernah tertancap di dalam jiwanya itu. Jadi betul ya kalau ceramah itu memang butuh diulang-ulang itu. Sampai dia itu yakin gitu Pak Ibu. Terus percaya gitu. Semoga kita semuanya ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ditolong bisa mengerjakan yang baik-baik. Orang mukmin itu bersama Nabi Muhammad
Sementara orang yang banyak dosa itu bareng sama setan. Udahlah, jelas beda itu, Ibu. Orang mukmin itu wajahnya penuh dengan kenikmatan, nadratun naim. Orang yang dosa itu wajahnya gelap dan ada di neraka jahanam. Orang mukmin itu fil hisabi royan wal fajir fil mauqifil atshan. Orang mukmin itu waktu dihisab itu enggak haus, enak, aman, tentram. Sementara orang yang banyak dosa itu waktu dihisab itu dia itu haus, atshan. Jadi Bapak tinggal pilih mengerjakan amal soleh walaupun kebaikan itu ringan, mudah, tetapi pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga ada manfaatnya. Saya pamit umroh dulu hari Selasa pagi jam 7. Kita pergi umroh. Semoga perjalanannya lancar. Ya, Bapak Ibu yang belum berkesempatan pergi ke Mekah, semoga dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Bapak.